Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Pak Bos. Kali ini adalah lanjutan pelajaran kelas 12, yaitu materi gugus fungsi senyawa karbon dan tata namanya. Pada video pembelajaran sebelumnya saya telah menjelaskan gugus fungsi senyawa karbon, kemudian tata nama haloalkana dan tata nama alkohol. Kali ini mau kita bahas adalah tata nama alkoksi alkana atau eter. Sebelum kita ke tata nama alkoksi alkana atau eter, kita ingat kembali gugus fungsi dari eter, yaitu ROR. R ini adalah alkil. Jadi kita harus kembali lagi mengingat rumus-rumus alkil pada materi kelas 11 itu. Antara lain ada metil, ya, etil dan propil. Propil itu pun ada dua struktur, propil dan isopropil seperti ini. Jadi coba kembali diingat ini. Selain ini ada juga butil, ya. Butil itu ada 4 C-nya dan strukturnya pun ada 4. Butil, isobutil, sekunder butil, dan tersier butil. Jadi sekali lagi coba diingat ya. Ini metil, etil, propil, isopropil, dan butil, isobutil, sekunder butil, dan tersier butil. Dan inilah nanti akan kita lihat perbedaannya di R-nya. Karena bisa saja nanti R ini sama, bisa berbeda. Di sini bisa metil, 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 etil, metil, propil, atau etil, propil, dan lain sebagainya. Maka kita lihat dulu ya contoh berikut. CH3O, CH2, CH3. Kita lihat posisi daripada O ini, berarti yang di kiri adalah R alkil, alkilnya metil. Kemudian R yang di kanan adalah CH2, CH3, berarti etil. Kemudian tata nama ada dua di sini, tata nama alkoksi alkana dan tata nama yang memakai eter. Kalau dia memakai alkoksi alkana, dari C yang 2 ini atau R yang 2 ini, CH3 dengan ini C2H5 sebenarnya ya, kita tarik jadi CH2 CH3. Siapa yang menjadi alkoksi dan siapa yang menjadi alkana? Yang menjadi alkananya dulu kita lihat ya sebagai rantai utamanya. Alkananya adalah yang terpanjang, rantai terpanjang. Artinya seperti ini, ya. Di sini C-nya 2, di sini cuma 1. Inilah menjadi alkana. Kemudian nanti menjadi alkoksinya adalah di sini, tapi mengikut dengan O-nya. Jadi mengikut di sini. Inilah alkoksinya. Nah, jadi bagaimana membuat nama? Karena yang di depan adalah alkoksinya, kemudian diikuti oleh alkana, berarti nama ini adalah ini dari metana menjadi metoksi, ya. Metana menjadi metoksi, ini jadi etana. Jadi namanya ya. Nah, kemudian yang menjadi rantai utama tadi yang bernama alkana itu kita nomori, ya. Jadi kemana menempel O-nya adalah penomorannya nanti dari kemana O-nya menempel. Jadi nomornya dari sini kemari. Nah, jadi alkoksinya atau metoksinya ini menempel pada C1. Maka kita sebutlah nanti 1 metoksi. Inilah metoksinya terdapat di nomor 1. Kemudian rantai utamanya ada terpanjang adalah alkana, yaitu 2 berarti etana. Jadi namanya 1 metoksi etana. Nah, kemudian kalau memakai dia eter, itu kita ikuti abjadnya. Karena ini tadi ada 2, ada metil, ada etil. Nah, berarti duluan apa? Etil. Berarti namanya adalah etil metil, EM, etil metil eter. Jadi langsung kita sebutkan yang 2 R-nya itu, alkilnya itu. Ada di sini tadi metil, di sini etil, tapi sesuai dengan aturan E baru M. Jadi etil metil eter. Jadi nama dari senyawa ini selain 1 metoksi etana adalah etil metil eter. Kita lihat contoh kedua. Nah, seperti ini. Coba kita perhatikan posisi O. Inilah posisi O. Di kirinya ada 1 C, berarti metil.
sedangkan di kanannya ada 3C. Berarti apa? Propil ya, propil. Jadi kalau pakai ether gampang sekali sebenarnya ya. 1 metil, 1 propil. Nah, MP berarti metil, propil, ether. Kalau memakai alkoksi alkana, tadi sudah dikatakan yang terpanjang menjadi alkananya. Berarti yang terpanjang adalah gugus utama ini dia ya, atau rantai utama, bukan gugus, rantai utama ini dia. Maka kita buat ini nomornya dari sini satunya, karena ke C inilah terikat tadi O-nya ini. Maka sekarang ya ini menjadi metoksinya ya, ini metoksi alkoksinya. Metoksi di nomor 1 ya, seperti ini tadi, 1 metoksi yang nama utamanya propana. Nah, dan nama lainnya adalah metil propil ether. Kemudian contoh ketiga, lihat O di tengah, di kiri C-nya 2, di kanan juga C-nya 2. Artinya bahwa R di kiri dengan R di kanan sama. Nah, kalau begini bagaimana? Ya sama, di sini pun dibuat alkoksi atau di sini pun alkoksi sama saja karena sama-sama etoksi. Berarti etoksi etana ya. Cuman ini dari nomor 1 berarti 1 etoksi etana. Jika ini pun kita nomori 1 etoksi etana juga. Nah, bagaimana penamaan kalau dia pakai ether? Ya karena si jenis aturan kan etil ether. Tapi tak usah ditulis etil, cukup ditulis dengan di etil karena sama dia berarti di etil ether. Ya, saya rasa sangat mudah ya. Lihatlah posisi O berapa nanti di kiri kanannya. C-nya, C yang lebih sedikit itulah alkoksinya, C yang lebih banyak itulah alkananya. Kita lihat contoh berikutnya. Oke, dalam contoh berikut kita lihat posisi O di mana jumlah C yang di kiri lebih banyak dari C yang di kanan. Maka menjadi alkananya nanti adalah yang di kiri ini. Ini ada C-nya 3, sedangkan yang di kanan C-nya hanya 2. Nah, ini menjadi alkana karena 3 berarti propana. Kemudian yang di kiri C-nya 2, dia menjadi etoksi. Dari etana menjadi etoksi. Kemudian bagaimana cara membuat nomor? Nah, jadi yang kita nomori adalah yang alkananya. Kemudian dimulailah nomor dari C yang terikat dengan O. Maka nomornya nanti dari sini 1, 2, 3. Berarti etoksinya di nomor 1. Sehingga namanya adalah 1 etoksi propana. 1 etoksi propana. Kemudian untuk yang memakai ether, nah kita lihat ada 2 tadi. R-nya, alkilnya 1 etil karena C-nya 2, 1 lagi propil. Maka sesuai abjad E baru P. Maka namanya adalah etil propil ether. Kemudian contoh berikut. Kita perhatikan sekarang posisi dari O di sini. Jumlah C yang di kanan 2. Sedangkan C yang di kiri ada 4. Maka menjadi alkananya adalah yang di kiri, sedangkan alkoksinya adalah yang di kanan. Karena C-nya ada 4 berarti butana. Kemudian di sini C-nya 2 berarti etoksi. Kemudian etoksinya menempel pada C yang ini. Kalau kita nomori nanti ini C berarti nomor dari bawah. Nah, kalau dia dari kanan nanti O-nya terdapat di C yang ketiga. Sedangkan kalau dari bawah berarti O-nya terdapat di C yang kedua. Jadi nomornya dari bawah ke atas baru kiri ke kiri. Ini dia. Nah, jadi namanya adalah 2 etoksi, ini 2 etoksi butana. Kemudian pemakaian alkil dalam nama ether. Nah, seandainya ini tadi lurus semua, artinya di sini CH2, CH3 ini namanya butil. Kita tahu bahwa alkil butil itu mempunyai 4 struktur. Tadi sudah saya tunjukkan di awal pembelajaran ini. Ada butil,
isobutil, sekunder butil, tersier butil. Ini disebut dengan sekunder butil, karena posisi C ini adalah C sekunder. Nah, nanti lebih jelasnya lihat kembali yang di awal tadi ada butil, isobutil, sekunder butil, dan tersier butil. Karena ini sekunder butil, maka kita tulis sekunder butil. Kemudian yang ini etil. Sekarang masalah siapa di depan? Jadi yang di depan yang dilihat adalah jenis dari alkilnya, R-nya. Ini sebenarnya aslinya butil, B. Kemudian ini etil, ya. Apa itu sekunder? Itu adalah strukturnya, struktur dari butil itu. Jadi alkilnya adalah butil. Cuman jenis-jenisnya ada butil, sekunder butil, isobutil, dan tersier butil. Sehingga namanya sekunder butil, etil, eter. Nah, itulah beberapa contoh tata nama dari eter atau alkoksi alkan. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang tata nama alkoksi alkana atau eter. Kita akan bertemu kembali dalam gugus fungsi yang lain, yaitu tata nama alkanal atau aldehid. Jadi ikuti terus pembelajaran saya di Pak Bos Channel supaya jangan ketinggalan materi-materi selanjutnya. Baiklah, sampai sekian pertemuan kita kali ini. Kita jumpa kembali. Salam sehat.